Halo, jumpa lagi saya Hendra Suryanto, Sobat Edukasi Nusantara. Kali ini akan menayangkan liputan di Science Center Soreang, Bandung. Jadi kita jalan-jalan ke Bandung untuk melihat percobaan di sana dan berjumpa dengan Pak Joko Santoso untuk mendemonstrasikan alat peraga. Selamat mengikuti. Nah, sekarang ini saya berada di Science Center Soreang di Kabupaten Bandung dan saya menemui Pak Joko ini. Pak Joko sekarang sedang berada di lobi Soreang Science Center. Halo Pak Joko, apa kabar? Halo, apa kabar? Alhamdulillah, baik-baik. Bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Pak Joko kan aktif di sini ya. Iya. Kalau ada workshop atau demo gitu. Iya. Iya. Ya, Pak Joko, kami ingin melihat beberapa alat peraga di sini. Mohon bantu jelaskan Pak Joko ya. Baik, nanti silakan kita ke lantai 2, ada beberapa alat peraga yang bisa kita lihat bersama. Nanti sedikit saya jelaskan mengenai bagaimana cara alat peraga tersebut bekerja. Terima kasih Pak Joko. Terima kasih, sama-sama. Ya. Berikut ini adalah alat peraga, orang menyebutnya alat peraga bandul resonansi. Dia terdiri dari 2 tiang, kemudian antara tiang satu dengan tiang lainnya dihubungkan dengan tali. Pada talinya digantungkan 2 beban yang kira-kira masanya sama, terbuat dari cairan yang sama. Nah, sekarang kita akan melihat apabila salah satu beban kita ayunkan, apa yang terjadi dengan beban yang lainnya saat ayunan salah satu beban melemah. Kemudian nanti kita lihat beban berikutnya, bandul berikutnya akan seperti apa. Nah, memang mengamati alat peraga ini butuh waktu yang cukup lama karena kita akan melihat fenomenanya setelah salah satu bandul yang kita ayunkan melemah dan kemudian kita melihat bandul yang tadi diam awalnya. Nah, kita bisa lihat ya, tadi bandul yang merah kita ayunkan saat berayun, kemudian sekarang melemah, gantian ke bandul yang biru ya. Bandul yang biru sekarang dia berayun. Nah, kita lihat bandul yang biru ini akan seberapa lama dia berayun. Nah, kita lihat lagi nanti bandul yang berisi cairan merah. Nah, kita bisa lihat ya, yang cairan merah berayun lagi, kemudian yang biru melemah, dan seterusnya sampai energi yang digunakan untuk berayun kedua bandul melemah yang bisa disebabkan oleh gesekan udara, gesekan antara tali dengan logam pengikat di patok. Nah, itulah yang melemahkan. Ini mengapa bisa terjadi ayunannya bergantian? Satu menguat, satu melemah terus bergantian. Karena kan prinsipnya ini kan bergetarnya satu benda karena getaran benda lain. Jadi ini juga kaitannya dengan resonansi. Hanya kalau kita lihat mengapa akhirnya lama-lama melemah, sebetulnya ini kaitannya dengan hukum kekekalan energi juga. Ketika bandul yang biru misal kita ayunkan, saat dia melemah, energinya ditransfer ke bandul yang merah melalui tali penghubung, ya, tali penghubungnya. Nah, di situ kemudian bandul yang merah menguat energinya sehingga yang biru melemah dan seterusnya. Ini kan terus gantian karena kaitannya dengan hukum kekekalan energi. Transfer energi ya, energi ya. Dari yang kuat ke yang lemah, lama-lama yang kuat juga jadi lemah gitu ya. Ya,
karena ada kaitannya juga dengan pengaruh luar, yaitu tadi gesekan dengan udara, ya, saat si bandul berayun, termasuk gesekan antara tali dan pengaitnya. Ini bahannya dari alat apa saja atau dari bahan apa saja? Ini Sepertinya dari bahan-bahan murah, sepertinya bisa dicoba di rumah ya. Ya, ini bahannya sederhana sekali sebetulnya. Ini hanya kayu yang didaur ulang, kayu bekas triplek, thick block atau apa yang papan, kemudian ini dua patoknya juga dari dowel. Nah, kemudian ini juga sama, ini apa ini? Skrup ya. Itu. Iya. Dan ini benang nilon. Kemudian ini adalah kaleng kanister wadah film. Sekarang banyak dijual yang begini. Ya. Iya. Ini bisa kaleng obat lah ya, kaleng plastik obat. Dan bisa bentuk benda lain kan yang digantung ya? Iya, bisa. Bandulnya itu bisa bentuk yang lain maksudnya. Iya, betul. Tidak harus itu ya? Bandulnya bisa, hanya di sini kalau cairan itu hanya untuk menandakan aja supaya kelihatan ya. Gitu ya, cairan yang diberi warna. Dan cairannya pun tidak harus air sebetulnya. Boleh saja minyak oli atau apapun, atau tanpa minyak pun bisa juga ya. Bisa. Jadi kalau pemberatnya bisa cairan, bisa bukan cairan, atau bandulnya juga sudah berat memang nggak perlu diapa-apakan lagi gitu, tinggal digantungkan ya. Betul. Oke. Jadi ini prinsipnya tentang resonansi dan juga kekelan energi ya. Iya. Wah, terima kasih Pak Joko. Sama-sama. Demikian, kita jumpa lagi di percobaan berikutnya di Science Center Soreang, Bandung. Terima kasih, Sobat Edukasi Nusantara.